Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Aris Sanjaya. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen. Pendidikan terakhir saya adalah Magister Teknik Sipil, bidang struktur. Saya adalah dosen tetap di Universitas Tarumanagara. Fokus penelitian saya adalah struktur baja canai dingin. Jurnal yang pernah saya publikasi sebagai penulis pertama selama menjadi dosen, yaitu 1. Pengukuran redaman material aspal cair berdasarkan pengujian viskositas. Terbit di jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan, Untar pada tahun 2017. Kedua, studi eksperimental batang tekan baja canai dingin diperkaku sebagian. Terbit di Jurnal Teknik Sipil ITB pada tahun 2018. Ketiga, studi numerik geser blok susunan baut berliku-liku pada batang tarik profil T. Terbit di Jurnal Teknik Sipil ITB pada tahun 2018. Keempat, studi eksperimental kuat tekan mortal dengan Anadara granosa powder sebagai pengganti untuk sebagian semen. Terbit di IOP Conference Series Material Science and Engineering pada tahun 2019. Salah satu jurnal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah jurnal kedua, yaitu studi eksperimental batang tekan baja canai dingin diperkaku sebagian. Awal penelitian ini berdasarkan pada temuan lapangan dalam penggunaan rangka baja canai dingin sebagai atap sederhana. Jika diperhatikan, penampang umum yang dipakai adalah kanal. Di beberapa bagian dari elemen rangka didapati perkuatan dengan menggunakan penampang ganda. Apa itu baja canai dingin? Baja canai dingin merupakan baja yang dibentuk tanpa peleburan, tetapi dengan penggabungan atau penekanan lembaran baja tipis menjadi penampang yang dibutuhkan. Kelemahan struktur baja canai dingin adalah tekuk lokal yang disebabkan tipisnya elemen penampang. Hal tersebut menyebabkan kegagalan struktur terjadi sebelum mencapai kapasitas beban tertinggi. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tekuk lokal komponen struktur tekan baja canai dingin, digunakan penampang tersusun. Menurut May dan kawan-kawan tahun 2009, penampang tersusun adalah suatu inovasi yang baik karena kemampuan pikul beban meningkat. Berdasarkan SNI 7971 tahun 2013 dan IC tahun 2007, batang tekan baja canai dingin berlaku untuk komponen struktur di mana resultan semua beban yang bekerja padanya berupa beban aksial yang melalui titik berat penampang efektif yang dihitung pada tegangan kritis. Tetapi peraturan yang ada belum mencakup jika batang tekan memiliki penampang yang tidak seragam pada sepanjang bentang. Maka dari itu, pada studi kali ini diselidiki pengaruh pengaku yang ditambahkan pada batang tekan tersusun dengan menggunakan 3 pola penempatan yang berbeda. Korelasi antara pola penempatan pengaku dipelajari dalam studi eksperimental ini dan diverifikasi dengan analisis elemen hingga menggunakan perangkat lunak abakus. Sketsa penempatan pengaku struktur benda uji dapat dilihat pada gambar 5. Benda uji yang digunakan
adalah batang tekan sepanjang 170 cm. Model pertama, seperti pada gambar, batang yang diperkaku sepanjang 60 cm terbagi dua pada sisi atas dan sisi bawah bentang, sedangkan yang tidak diperkaku sepanjang 110 cm di tengah bentang. Pada model kedua, penampang diperkaku pada tengah bentang sepanjang 60 cm, sedangkan penampang tanpa pengaku berada di atas dan bawah bentang, masing-masing sepanjang 55 cm. Untuk model ketiga, pengaku diletakkan di 3 posisi yang berbeda. Masing-masing pengaku sepanjang 20 cm diletakkan di sisi atas, tengah, dan bawah bentang. Sedangkan penampang tanpa pengaku sepanjang 55 cm masing-masing berada di antara yang diperkaku. Kemudian, ada model keempat sebagai tolak ukur, yaitu batang tekan tanpa pengaku sepanjang 170 cm. Hasil uji eksperimental menunjukkan kegagalan yang terjadi adalah tekuk lokal pada daerah yang tidak diperkuat pengaku, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7. Hasil analisis elemen hingga menunjukkan hal yang sama. Kegagalan tekuk terjadi terlebih dahulu di daerah penampang tanpa pengaku. Selanjutnya, rumus yang diberikan oleh SNI 7971 tahun 2013 dibandingkan dengan data hasil eksperimental, di mana beban tekuk kritis berdasarkan rumus SNI 7971 cukup aman, karena berada di bawah hasil eksperimental. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: pertama, berdasarkan perbandingan antara model tolak ukur tanpa pengaku, jika dibandingkan dengan semua model 1, 2, dan 3 berpengaku, peningkatan kapasitas tekan hanya sebesar 16 hingga 23%, sehingga dapat dikatakan penambahan pengaku kurang efektif. Kemudian yang kedua, penambahan kapasitas tekan batang dipengaruhi panjang tekuk kritis yang berkurang akibat penambahan pengaku, sedangkan cara penempatan pengaku tidak memberikan pengaruh selama panjang tekuk kritis sama. Maka dari itu, dihimbau pada para pelaku lapangan tetap memperhatikan penampang yang tidak diperkaku. Demikian pemaparan dari jurnal hasil penelitian yang pernah saya lakukan. Berikutnya, penelitian mengenai baja canai dingin masih sangat terbuka lebar, di mana pada praktiknya di lapangan banyak yang belum diatur pada peraturan yang berlaku. Seperti yang kita ketahui, SNI biasanya mengadopsi dari peraturan lain. Dalam hal ini, untuk baja canai dingin, SNI mengadopsi peraturan Amerika yang berasal dari IC. Sedangkan pada praktiknya di lapangan masih banyak yang belum tercakup dari peraturan SNI maupun IC. Saat ini saya sedang menjalani tugas belajar, di mana menempuh studi S3 untuk melanjutkan
penelitian baja canai dingin ini?